Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya dan gak ada yang sakit. Untuk yang sakit, maka kita doakan agar mereka cepat sembuh. Nah, teman-teman, agar pembelajaran kita lebih berkah lagi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai gaya dan gerak benda. Nah, teman-teman, mari pelajari mengenai materi tersebut. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang di depan atau gambar yang sudah disiapkan ya. Nah, dari situ pasti kita muncul berbagai macam pertanyaan seperti, tahukah kamu mengapa mobil ketika didorong dia akan bergerak? Lalu, apa sih itu gaya? Hubungan antara gaya dengan gerak benda itu apa? Pengaruh gaya pada gerak benda itu apa? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak ya. Nah, sebelum itu, kalian siapkan alat tulis dan catat informasi-informasi yang penting yang akan Ibu sampaikan. Lalu, langkah selanjutnya adalah mari kita belajar mengenai gaya dan gerak benda. Mari kita bahas soal yang nomor 1. Tahukah kamu mengapa mobil yang didorong dapat bergerak? Jawabannya adalah ketika mobil mengalami pergerakan, mereka mendapatkan gaya dorong, yang dimana gaya tersebut dapat memindahkan mobil dari tempat semula ke tempat yang lain, seperti contohnya mobil mainan yang ketika kita gerakan, kita dorong, yang awalnya ada di posisi A menjadi di posisi B. Nah, seperti itulah mengapa mobil ketika didorong itu dapat berpindah tempat, karena adanya dorongan dari gaya dorong yang kita lakukan pada mobil tersebut. Nah, teman-teman, mari kita bahas soal yang kedua, yaitu apa sih gaya? Nah, tanpa kita sadari, gaya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mendorong, menarik. Nah, jika kita melakukan mendorong dan menarik, itu kita melakukan suatu gaya pada benda tersebut. Nah, dalam suatu gaya itu juga kita harus memiliki tenaga untuk melakukan gaya tersebut. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah macam-macam gaya. Gaya yang kita pelajari kali ini ada berapa ya? Gaya yang kita pelajari adalah, teman-teman, mari kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama, yaitu adalah gaya otot. Gaya otot sendiri adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Nah, otot sendiri ditemukan oleh seorang fisikawan dan dokter yang berasal dari Italia yang bernama Luigi Galvani. Contoh pada gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, mendorong lemari, lalu ketika kita melakukan tarik tambang, itu juga kita menggunakan gaya otot. Teman-teman, pada gaya otot sendiri memiliki manfaat, yang dimana manfaat tersebut ada dua, yaitu memindahkan benda dan menekan benda. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Otot yang pertama adalah memindahkan barang atau benda. Nah, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita melakukan gaya otot tersebut. Apa sih contohnya ketika kita memindahkan suatu barang? Kita melakukan gaya otot. Lalu ketika kita mendorong meja, mendorong lemari, itu juga kita melakukan gaya otot. Nah, tanpa kita sadari kan, bahwa gaya otot sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga kita sering melakukan gaya tersebut. Selanjutnya adalah menekan benda. Nah, gaya dapat menekan benda baik lembut, lentur, atau keras. Nah, di situ kita melakukan gaya otot, di mana gaya otot bisa melakukan tekanan
baik itu keras ataupun sedang ataupun pelan. Nah, itulah yang namanya manfaat gaya otot menekan suatu benda. Gaya yang kedua adalah gaya magnet. Teman-teman ada yang tahu apa itu gaya magnet? Kita bahas ya di sini. Gaya magnet adalah gaya yang memiliki kemampuan untuk menarik benda yang berbahan khusus di mana benda tersebut menempel pada suatu benda yang memiliki magnet. Nah, pada kemampuan ini juga magnet bisa menolak dan menarik atau mempertahankan benda yang menempel pada magnet tersebut. Magnet tersendiri dia bisa menarik atau menempel pada benda-benda yang berbahan magnetis, sedangkan magnet juga bisa menolak pada bahan-bahan yang tidak berbahan magnetis atau dia magnetis. Nah, teman-teman, pada gaya magnet sendiri, dia memiliki 5 sifat. Di antaranya adalah memiliki medan magnet, yang kedua, dapat menembus benda. Yang ketiga, memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Yang keempat, hanya menarik benda-benda tertentu. Yang kelima, sifat kemagnetan dapat melemah. Nah, kelima sifat tersebut kita jelaskan satu persatu ya. Nah, teman-teman, mari kita bahas pada sifat-sifat gaya magnet. Yang pertama adalah memiliki medan magnet, di mana gaya tersebut merupakan benda yang ada di sekitaran sumber magnet yang masih terpengaruhi oleh gaya magnet yang terdapat pada benda tersebut. Nah, yang selanjutnya, sifat gaya magnet yang kedua adalah dapat menembus benda. Gaya pada magnet yang dapat menembus partikel benda yang magnetik, dia dapat menarik benda tersebut meskipun dia terhalang oleh suatu benda. Tetapi dalam gaya magnet tersebut dia akan melemah jika penghalang antara benda yang berbahan magnetik dengan magnet itu terlalu tebal. Nah, selanjutnya yang ketiga, sifat gaya magnet yaitu memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Mengapa demikian? Karena pada gaya magnet sendiri, dia memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika mereka di antara kutub yang sama itu disatukan, maka dia akan saling menolak. Tetapi jika dua kutub itu berbanding, misalnya utara dan selatan, selatan dan utara, mereka akan saling menempel dan merekat. Itulah mengapa magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu gaya magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu saja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan gaya magnet dia memiliki medan magnet yang dimana hanya bisa menarik benda-benda tertentu saja. Jarak pada gaya magnet tersebut juga terpengaruh pada besaran magnet yang ada pada benda tersebut. Hal ini bisa menciptakan besaran magnet pada medan magnet tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang terakhir adalah yang kelima, yaitu sifat kemagnetan dapat melemah. Mengapa demikian? Karena magnet memiliki medan magnet dan memiliki kekuatan magnet yang dimana jika magnet tersebut didekatkan dengan magnet, dia akan semakin rekat. Tetapi dia jika dijauhkan dengan magnet, maka medan magnet tersebut akan melemah. Nah, seperti itulah sifat-sifat yang ada pada gaya magnet. Kita bahas ke materi yang selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu gaya listrik. Nah, gaya listrik sendiri muncul atau dilahirkan karena adanya dua buah atau dua besar muatan atau besarnya sendiri lebih besar atau lebih kecil tergantung pada muatan yang ada dan juga ada pada jarak yang memisahkan antara kedua hubungan tersebut.
Nah, selanjutnya ada sifat-sifat pada gaya listrik, diantaranya adalah memerlukan setidaknya dua partikel yang saling berhubungan agar tetap eksis. Yang kedua, berbanding lurus dengan muatannya. Yang ketiga, dia berbanding terbalik dengan kuadrat pada jarak yang memisahkan muatan tersebut. Yang keempat, dia berasal dari potensial yang dimana mendapatkan menolak dan menarik. Nah, itulah sifat-sifat pada gaya listrik yang Ibu sebutkan. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa mencari informasi lagi dengan cara melakukan wawancara pada guru atau warga yang ada di sekolah kita mengenai sifat-sifat pada gaya listrik apa saja yang bisa kita temui di lingkungan sekolah kita ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam gaya yang ketiga yang kita bahas adalah gaya gravitasi. Nah, di mana gaya gravitasi tersebut adalah gaya yang dihasilkan karena adanya tarikan dari bumi, di mana jika benda yang kita lempar itu akan jatuh kembali ke tanah karena adanya tarikan dari gravitasi yang dihasilkan oleh bumi. Sebagai contohnya, ketika kita melempar bola. Nah, pada ketika pelemparan bola tersebut akan terjatuh ataupun ketika buah yang pada pohonnya sudah matang, maka dia akan terjatuh, tidak akan mengambang. Begitu juga misalnya kita manusia tidak akan terbang ataupun tidak akan melayang karena adanya tarikan dari gravitasi bumi. Sebagai contoh yang lebih simpelnya, Ibu memiliki suatu pulpen. Apa yang terjadi jika pulpen ini dilempar? Nah, pulpen tersebut akan terjatuh kan? Nah, itu adalah gaya gravitasi bumi yang dimana jika benda yang dilemparkan itu tidak akan terus mengapung, tetapi dia akan terjatuh. Kita lempar, kita jatuhkan pulpen ini ke bawah. Maka apa yang terjadi? Pulpen ini akan terjatuh, tidak mengambang di tengah-tengah kan? Nah, itulah gaya gravitasi bumi. Nah, jadi sudah jelas ya, gravitasi itu dihasilkan karena adanya tarikan dari bumi. Selanjutnya, gaya yang kelima adalah gaya gesek, di mana gaya gesek ini ditimbulkan karena adanya gesekan di antara dua permukaan benda. Nah, sebagai contohnya adalah ketika mobil berjalan di aspal. Nah, ketika mobil itu berjalan, lalu dia direm, maka reman tersebut apa namanya? Menunjukkan gaya gesek yang dimana antara permukaan ban dan jalan itu saling bergesekan. Nah, seperti itulah macam-macam gaya. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita bahas mengenai pengaruh gaya pada benda. Ada berapa ya? Nah, yang saat ini kita bahas ada 5. Yang pertama adalah gaya mempengaruhi benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang tadinya bergerak menjadi terdiam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya yang keempat adalah mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Nah, apa aja sih itu pembahasannya? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, teman-teman, mari kita bahas pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, yaitu adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti apa ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa temui itu ketika kita melihat gerobak yang didorong oleh tukang bakso, tukang sayuran, atau gerobak yang didorong sapi. Nah, mengapa bisa? Hal ini mengakibatkan ketika gerobak didorong, dia memiliki gaya. Karena jika tidak didorong, maka benda tersebut akan terdiam. Nah, itulah yang mempengaruhi mengapa benda yang jika didorong dia akan bergerak, namun jika tidak didorong maka dia akan terdiam. Itulah pengaruh gaya pada benda yang tadinya terdiam menjadi bergerak. Nah, selanjutnya adalah
gaya bisa merubah benda yang tadinya bergerak menjadi terdiam. Contohnya seperti apa ya? Contohnya ketika kita menangkap bola. Nah, bola tersebut sebelum kita tangkap, dia akan bergerak menghadap kita. Akan terus bergerak. Ketika kita tangkap, bola itu akan menjadi terdiam. Nah, itulah namanya pengaruh gaya dapat merubah benda yang tadinya bergerak menjadi terdiam. Selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Mengapa demikian? Kalian pernah menonton pertandingan sepak bola atau bermain bola? Nah, di situ juga ketika bola ditendang, maka dia akan melaju hingga berhenti. Nah, dalam pertandingan sepak bola sendiri, dia karena banyak pemain, maka gerakan pada bola tersebut akan berubah-ubah dan berbeda-beda. Jika bola tersebut ditendang keras, maka bola tersebut akan bergerak dengan cepat. Nah, tapi ketika bola tersebut ditendang secara lambat atau pelan, maka gerakan pada bola tersebut juga akan pelan. Nah, teman-teman, pada gaya ini juga dia memiliki 4 faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah permukaan pada benda tersebut. Yang kedua, besarnya gesekan yang dihasilkan kepada gaya tersebut. Yang ketiga adalah besar kecilnya gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah kemiringan pada benda. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak pada suatu benda. Contoh selanjutnya, pengaruh gaya pada benda itu adalah gaya dapat merubah arah benda. Mengapa demikian? Nah, ketika kita menjatuhkan bola basket, awalnya benda tersebut ada di atas kan, kita jatuhkan mengarah ke bawah, maka dia akan terpental kembali ke atas. Nah, itulah contoh bagaimana gaya bisa merubah arah pada benda tersebut. Selanjutnya adalah gaya bisa mempengaruhi kecepatan pada benda. Contohnya adalah ketika kita mengayuh sepeda. Nah, semakin cepat kita mengayuh pedal pada sepeda tersebut, maka semakin cepat juga sepeda itu bergerak. Nah, berbanding terbalik jika kita semakin lambat mengayuh pedal sepeda tersebut, maka sepeda tersebut akan berjalan semakin lambat. Nah, mengapa demikian? Gaya bisa mempengaruhi kecepatan pada suatu benda. Nah, yang selanjutnya adalah gaya bisa merubah bentuk benda. Sebagai contohnya adalah pada amplop ini. Amplop ini ketika kita remas, kita memberikan tekanan pada kertas tersebut, apa yang terjadi? Benda tersebut atau kertas ini akan menjadi bulat yang awalnya kotak atau persegi panjang ya. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita memecahkan telur dengan tangan kita, lalu apa yang terjadi? Telur tersebut akan pecah. Nah, itulah sebabnya mengapa gaya bisa merubah bentuk benda yang awalnya semulanya kotak menjadi bulat, atau yang telur yang kita remas atau kita tekan, kita pecahkan itu akan menjadi pecah dan tidak bisa berubah ke bentuk yang semula kembali. Teman, selanjutnya adalah hubungan antara gaya dan gerak. Apa ya? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda, sedangkan gerak adalah kegiatan yang bisa memindahkan atau merubah posisi benda yang awalnya di posisi A menjadi posisi B. Nah, untuk melakukan gaya sendiri, dia membutuhkan energi atau tenaga. Nah, sedangkan untuk merubah posisi benda, dia membutuhkan suatu gaya yang bisa merubah gerak benda yang awalnya ada di posisi A menjadi di posisi B. Nah, seperti itulah. Nah, teman-teman, meskipun gaya dan gerak sering dihubungkan, namun keduanya adalah dua hal yang berbeda. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Mari kita bahas salah satunya adalah gaya, dia merupakan tarikan atau dorongan pada pergerakan suatu benda, sedangkan gerak adalah perpindahan dan percepatan benda yang diberikan oleh suatu gaya. Nah,
Yang kedua adalah gaya dia tidak bisa terlihat, namun dia bisa dirasakan, sedangkan gerak dia bisa terlihat. Yang ketiga adalah gaya mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak mempengaruhinya. Nah, yang keempat adalah gaya tidak dipengaruhi oleh gerak, sedangkan gerak sangat dipengaruhi oleh gaya. Nah, gaya dia mampu mempengaruhi pergerakan suatu benda, sedangkan gerak dia tidak terpengaruh. Nah, itulah hubungan antara gaya dan gerak pada suatu benda. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai gaya dan gerak benda. Untuk selanjutnya adalah kalian buat kelompok dengan jumlah 5 orang dalam masing-masing kelompoknya. Untuk tugasnya adalah kalian amati hal-hal apa saja yang bisa kalian temui yang merupakan salah satu dari gaya dan gerak benda. Untuk selanjutnya adalah kalian tulis gaya apa yang terdapat pada penemuan kalian itu, lalu langkah apa saja yang bisa dilakukan agar benda tersebut mendapatkan gaya. Selanjutnya adalah kalian buat laporan sebisa kalian, lalu kalian presentasikan di depan teman kelas kalian. Itu menjadi nilai kalian untuk saat ini. Nah, dari hasil itu kita bisa berdiskusi dari teman-teman kita, apakah benar hal-hal yang kalian temukan itu adalah merupakan salah satu dari gaya ataupun bukan. Nah, gitu ya. Jadi, selamat mengerjakan dan Ibu kasih waktu selama 30 menit untuk mengamati gaya yang ada di lingkungan sekolah, entah itu di kelas boleh atau di luar kelas, yang penting ada di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, untuk menarik kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari kita, namun kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah gaya dan gerak. Sebagai contohnya adalah ketika kita ingin mendorong meja dan menarik meja, itu kita telah melakukan suatu gaya, namun kita tidak sadar ya bahwa kita telah melakukan gaya tersebut dan gerakan tersebut. Nah, teman-teman, untuk tugas yang tadi telah Ibu sampaikan, Ibu ingin laporannya hari ini diselesaikan, lalu untuk presentasinya kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, telah berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Yang piket, jangan lupa piket ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, mohon maaf bila Ibu ada kesalahan, baik itu cara penyampaiannya atau tutur kata yang kurang tepat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.